banjir. Jabuk Malik, terus sirkuit banjiran nih dua. Nah, ini sirkuit lokasi Black Gate. Sirkuit siap banjir. Ada banjir sirkuit. Ya banjir serapuk, banjir sirkuit cerita. Jangan gede nih. Awas man. Ada bareng. Ya kena benar. Ya mau kena benar aku baru ya Allah. Awas. Pulau Seribu Masjid kini sedang berduka. Sejak akhir pekan ketiga Februari 2026, cuaca ekstrim yang dipicu oleh aktifnya monsun Asia telah membawa curah hujan dengan intensitas sangat tinggi ke seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Namun, dampak paling signifikan terasa di Pulau Lombok. Langit yang gelap pekat selama berhari-hari akhirnya menumpahkan volume air yang tak lagi mampu ditampung oleh drainase maupun aliran sungai. Hingga hari ini, Rabu, 25 Februari 2026, data yang dihimpun dari Pusat Pengendali Operasi, Pusdalops, BNPB dan BPBD Provinsi NTB menunjukkan bahwa banjir telah mengepung 3 kabupaten utama, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara 1 nyawa dilaporkan melayang akibat derasnya arus. Kondisi ini menempatkan Lombok dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Banjir kali ini bukan sekadar genangan air biasa. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 1 meter, memutus akses jalan antar desa, dan merusak fasilitas publik. Mari kita telusuri kronologi dan sebaran wilayah terdampak secara mendalam. Banjir guys, menilalu ya Allah. Umi, rumahnya udah banjir ini. Aneh di Nara. Kita awali dari Kabupaten Lombok Timur, wilayah yang mencatatkan dampak terparah dalam peristiwa kali ini. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis pada Rabu siang, banjir di wilayah ini dipicu oleh hujan lebat yang turun tanpa henti sejak Selasa, 24 Februari. Kecamatan Keruak menjadi titik pusat bencana. Di Desa Selebung, duka mendalam menyelimuti warga setelah seorang warga dilaporkan terseret arus banjir yang datang tiba-tiba saat korban sedang beraktivitas di luar rumah. Tim SAR gabungan melakukan pencarian intensif selama beberapa jam sebelum akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian tragis ini menjadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan arus air yang meluap dari sungai-sungai di selatan Lombok Timur. Secara keseluruhan di Lombok Timur, banjir merendam 11 desa dan 1 kelurahan. BNPB mencatat sedikitnya 604 kepala keluarga atau sekitar 2.848 jiwa terdampak langsung. Desa Pijot dan Desa Selebung menjadi wilayah dengan genangan tertinggi. Di Desa Pijot, BPBD NTB telah mendirikan tenda-tenda darurat karena puluhan rumah tidak lagi layak huni akibat lumpur tebal yang terbawa air. Tak jauh dari sana, di Kecamatan Jerowaru, situasi serupa juga terjadi. Pemerintah daerah bahkan harus mengerahkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai secara darurat. Pengerukan sedimentasi dilakukan di tengah hujan yang masih mengguyur, sebagai upaya putus asa agar debit air bendungan yang meluap tidak semakin menenggelamkan permukiman warga dan gedung-gedung sekolah di sekitarnya. Mobil tidak dua atas di Bali ya terbak. Bali terbak dua, guys. Dia. Bergeser ke arah barat, Kabupaten Lombok Tengah juga mengalami tekanan serupa. Tercatat ada 16 desa di 3 kecamatan yang terendam banjir sejak Selasa siang. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pujut, Praia Timur, dan Praia Barat. Kecamatan Pujut, yang merupakan lokasi kawasan ekonomi khusus, KEK, Mandalika, tidak luput dari terjangan air. Di Desa Kuta, air setinggi 60 cm merendam akses jalan menuju kawasan wisata. Video amatir yang beredar memperlihatkan sejumlah wisatawan mancanegara di sekitar Jalan Gang Jivana dan depan JM Hotel harus menembus genangan air untuk menyelamatkan barang bawaan mereka. Meskipun pihak pengelola sirkuit memastikan operasional tetap berjalan, dampak di luar area sirkuit sangat terasa bagi ekonomi lokal. Dampak paling luas di Lombok Tengah justru berada di luar kawasan wisata.
Di Desa Bangket Parak, tercatat 450 kepala keluarga terdampak, angka tertinggi di satu desa untuk wilayah ini. Sementara di Kecamatan Praia Timur, banjir mengepung 8 desa sekaligus, termasuk Desa Ganti, Desa Beleka, dan Desa Kidang. Buruknya sistem drainase di jalur utama provinsi memperparah keadaan, di mana air tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai menuju muara. BPBD Lombok tengah melaporkan total warga terdampak mencapai lebih dari 1.465 kepala keluarga. Selain banjir, wilayah ini juga dihantam angin puting beliung dan tanah longsor di beberapa titik, seperti di Desa Pandan Indah, yang merusak bangunan rumah warga dan memutus kabel listrik. Allah pelapor ya astagfirullahaladzim. Nenek gaji satu kuasa la haula wala quwwata illa billah. Kamu kembali nak agama. Iya ada agama Tuhan. Allah ya Rabbi ya Karim mustaqim. Di sisi barat pulau, Kabupaten Lombok Barat turut merasakan dampak meski dengan skala yang lebih terlokalisasi namun tetap mengkhawatirkan. Kecamatan Sekotong menjadi wilayah paling rentan. Dusun Berambang di Desa Batu Putih dan Desa Sekotong Barat terendam banjir rob dan luapan sungai secara bersamaan. Lebih dari 180 kepala keluarga di wilayah ini terisolasi sementara karena jalanan tertutup material lumpur. Apa yang sebenarnya memicu bencana yang begitu merata di Pulau Lombok ini? Berdasarkan analisis meteorologi dari BMKG Stasiun Klimatologi NTB, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor atmosfer yang terjadi secara simultan. Adanya konfluensi atau pertemuan massa udara di wilayah NTB, ditambah dengan aktifnya gelombang atmosfer low frekuensi, menciptakan pertumbuhan awan konvektif yang sangat masif. Kelembapan udara pada lapisan atas terpantau sangat basah, mencapai 100%. Kondisi inilah yang memicu hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim. BMKG memperingatkan bahwa puncak musim hujan ini dibarengi dengan monsun Asia yang membawa angin kencang, sehingga risiko pohon tumbang dan gelombang tinggi di pesisir selatan Lombok, mencapai 4 meter, juga harus diwaspadai oleh para nelayan dan pelaku jasa transportasi laut. Kondisi jalan yang ditempos guys. Ini jalan jembatan penghubung antara Tempos Dayu dan. Merespon situasi kritis ini, pemerintah daerah melalui BPBD Provinsi NTB telah melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Pendistribusian logistik berupa makanan siap saji, selimut, terpal, dan paket kebersihan terus dilakukan ke titik-titik pengungsian, terutama di Keruak dan Pujut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah bersurat secara resmi kepada BNPB Pusat untuk meminta bantuan tambahan berupa logistik pangan dan peralatan evakuasi. Tim reaksi cepat tetap disiagakan 24 jam di posko-posko utama, mengingat perkiraan cuaca menunjukkan potensi hujan lebat masih akan berlanjut hingga awal Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai dan lereng bukit seperti di kawasan Sembalun yang rawan longsor. Langkah pencegahan seperti membersihkan saluran air secara mandiri dan menyiapkan tas siaga bencana menjadi sangat krusial di tengah ketidakpastian cuaca ini. Banjir Lombok 2026 bukan hanya tantangan alam, tapi juga ujian bagi ketangguhan infrastruktur dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi perubahan iklim yang kian nyata. Demikian laporan berita banjir Lombok per 25 Februari 2026. Tetap waspada, tetap aman.